Tidak, suaraku tercekat, nafasku tersengal-sengal. Semoga Ning Isma segera masuk kamar mandi, membebaskanku dari siksaan. Berarti benar, aku tidak menarik. Pantas gua Nur tidak pernah menjamaku sejak kami menikah. Suara pilu Ning Isma membuatku kaget. Dia salah menafsirkan jawabanku. Bukan begitu maksudnya. Anda sangat cantik dan setiap orang yang melihat Anda. Aku menarik nafas lega setelah berhasil mengatakan apa yang kulihat. Ning Isma memang sangat cantik dan setiap pria yang mendapatkannya sangat beruntung. Semua kemuliaan ada padanya. Benarkah itu? Ning Isma mengangkat daguku sehingga aku bisa melihat wajahnya yang begitu dekat. Refleks aku memejamkan mata. Ia berani menatap wajahnya yang penuh pesona. Terlalu lancang kalau aku berani menatap wajahnya yang mulia. Kenapa kamu memejamkan matamu? Katamu, aku sangat cantik. Hembusan nafas Ning Isma menerpa wajahku seperti semalam, meluluh lantakan kesadaranku. Jiwaku terbawa angin surga, berkelana dalam dunia yang indah dan asing. Jangan, suaraku terhenti ketika bibirku tersumpal bibir Ning Isma yang hangat. Tubuhku mengejang kaku. Ikut aku. Refleks aku memegang sarung dan menaikkan sehingga Ning Isma tidak memberiku kesempatan membetulkan sarung yang kupakai. Dia terus menarik tanganku, terpaksa aku berlari kecil mengikutinya. Aduh, aku berteriak kesakitan saat menabrak kusen pintu yang berdiri angkuh. Aduh, maaf Din. Ning Isma tertawa geli melihatku kesakitan memegang keningnya. Sepertinya Ning Isma tidak peduli dengan penderitaanku. Ia kembali menarik tanganku setelah menutupi dengan tergesa-gesa. Ning Isma mendorongku jatuh tertunduk di atas balai-balai bambu. Aku menatap wajahnya yang cantik berubah menjadi liar seperti akan menerkamku. Ning, aku berseru ngeri melihat sorot matanya dan nafasnya yang tersengal-segal. Dia menampakkan sisi liar jiwanya, jiwa yang selama ini berusaha dibelenggu dengan segala aturan kaidah agama. Sekarang jiwa itu bangkit, menampakkan jati dirinya yang asli. Diam, aku butuh kamu. Ning Isma berkata lirih. Dia mendorongku rebah di atas balai-balai bambu yang langsung menjerit menerima hempasan. Ning, sadarlah. Jiwaku yang lemah dan mulai hanyut oleh gelombang. Apa yang dia lakukan tidak benar. Bermain dengan. Jangan berpura-pura. Aku tahu kami pun menginginkannya. Gumam Ning Isma berjongkok di hadapanku. Dan sebelum aku sadar apa yang diinginkannya, Ning Isma menarik. Kang, dari tadi aku lihat kamu ngelamun. Tanya Kang Zuber heran. Sejak tadi dia hanya bicara sendiri tanpa kuhiraukan. Pikiranku tertuju pada kejadian sore tadi. Harus kuakui itu sangatlah nikmat. Melebihi dari yang kubayangkan selama ini. Wajah cantik Ning Isma terlihat begitu menikmati apa yang dilakukannya padaku. Lagi ingat, desa, jawabku bohong, dan tidak mungkin aku mengatakan kejadian yang sebenarnya pada Kang Zuber. Walau aku tidak bisa mengingkari perasaan bersalah karena melakukan sebuah dosa besar. Bahkan aku melakukannya dengan seorang wanita terhormat yang dianggap mempunyai karoma karena dia seorang wanita keturunan kiai, darah biru. Walau itu semua bukanlah kesalahanku, aku hanyalah korban. Pengalaman sebelum maghrib membuatku shock. Rasa bersalah terus-menerus mengayuti hatiku. Semuanya terjadi tanpa dapat dicegah. Ning Isma berubah menjadi singa lapar yang memperkeosku, merobek-robek kesucianku. Ini dosa besar apalagi aku melakukannya dengan perempuan bersuami. Hukumannya adalah rajam. Kang, ngintip santriwati yuk. Ajak Kang Zuber membuyarkan lamunanku. Sampai enggak kapok, Kang. Tanyaku heran.
Setelah hukuman yang kami terima, setiap malam kami harus meronda dan siangnya membersihkan rumah Gus Nur sehingga waktu tidur kami jauh berkurang. Hukuman yang justru membuatku terjerumus dalam lembah nista. Itu salahmu. Kenapa HP tidak kamu silent? Kang Zuber menyalahkan kebodohanku. Aku tidak memungkirinya. Dan memang semuanya. Ya maaf. Kalau saja aku tidak menguping Gus Nur, aku tidak akan mengalami kejadian sore tadi menjelang maghrib. Saat ini aku masih ting-ting. Sekarang jam 1 Kang, nggak ada yang ke kamar mandi. Jawabku ketus. Sepertinya Kang Zuber sangat senang dengan berbagai pertualangan. Apa bedanya dengan aku? Tanpa sadar aku tersenyum membayangkan kenakalanku mengintip para santriwati. Nanti jam 3 akan banyak santriwati ke kamar mandi. Waktu yang tepat untuk mengintip. Apalagi kalau yang ke kamar mandi Latifah atau Zainab. Gumam Kang Zuber membayangkan kedua gadis yang dianggap bunga pesantren di antara 100 orang santriwati lainnya. Harus kuakui, kedua gadis itu cantik. Kang Zuher sering ngintip mereka. Tanyaku teringat dengan celoteh Latifah tentang lebat Zainab. Aku jadi penasaran ingin mengintipnya. Kalau ada kesempatan, Kang Zuher tertawa mengakui perbuatannya. Aku ikut tertawa. Ternyata di tempat ini aku punya teman yang sama gilanya. Memangnya kamu nggak pernah ngintip selama mondok di Cirebon? Tanya Kang Zuber telat. Membuatku malu sendiri. Apa bedanya aku dengan Kang Zuber dalam dunia intip-mengintip? Aku nggak pernah ketahuan. Baru di sini aku ketahuan. Mungkin kita kualat karena berani ngintip Gus Nur. Jawabku mengakui kegilaanku selama mondok di Cirebon. Mungkin. Dulu kamu satu pesantren dengan Ning Sara ya. Kang Zuber mengalihkan topik percakapan kami. Membuat hatiku berdesir aneh. Nama itu selalu membuatku bahagia dan juga menderita. Oke guys, jangan lupa like and subscribe channel kami, biar tidak ketinggalan update video-video berikutnya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Dan jika ada kelebihan, tidak usah dikembalikan karena saya orang yang ikhlas. Terima kasih.